Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini harusnya adalah menjadi pagi yang cukup cerah bagi kalian yang merupakan holder crypto karena overall market crypto hari ini recover lagi sedikit dan Bitcoin sudah berada di atas 44.000 sedikit. Dan saya pengen bahas kira-kira sebenarnya apa yang sedang terjadi dan kemudian prediksinya ke depan seperti apa. Pastinya juga nanti ada beberapa berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Kita refresh. Nah, secara global hari ini, market cap crypto sudah kembali lagi ke angka 1,96 triliun dolar atau naik sekitar 5,42%. Bitcoin sendiri di harga 44.150, naik 4%. Ethereum naiknya lumayan 10% ke 3.140. Cardano 2,26 dolar, naik 0,75%. Binance naik 4% ke 353 dolar. XRP 0,97 dolar, naik 5% juga. Solana 140 dolar, naik 7%. Polkadot 3,6% naiknya ke 29 dolar. Dogecoin masih tertahan di 0,2 dolar, naik 2%. Yang menggila hari ini Uniswap ya 33% ke 25 dolar. Avalanche 69 dolar, naik 5%. Terra 36 dolar atau naik sekitar 2,91%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Dan sekarang kita langsung masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa sekali lagi kita terreject dari area support yang sebelumnya menjadi area resistance yang sangat kuat di sini. Teman-teman bisa lihat berkali-kali ketika kita terkoreksi besar di bulan Mei kemarin itu kita tertahan di area sekitar 40 sampai 41 ribu di sini. Dan di sini kita juga menjadikan dia sebagai support yang sangat kuat. Sudah ada 4 candle yang menyentuh di sini ya, 2 di sini, 3 dan 4. Jadi kita sudah 4 kali mencoba untuk break dari area support di sini namun belum mampu, tetapi catatannya di sini adalah semakin sering kita nge-retest area support di sini, biasanya itu akan semakin lemah. So, kita tidak pengen Bitcoin kembali nge-retest lagi ke sini karena bisa jadi kali ini akan jebol gitu ya. Jadi itu catatan yang pertama gitu. Kalau misalnya sampai kita jebol dari sini, maka next itu sudah akan ada di area, kita akan nyampe lagi ke area sekitar 37 dan 38 dolar yang merupakan area support berikutnya di sekitaran sini. Dan secara Fibonacci retracement juga ini merupakan area golden pocket 61,8-nya dari rally di sini, oke. Namun kita berharap mungkin itu nggak terjadi dan koreksi kita sudah akan selesai di sini, harapannya seperti itu ya. Dan teman-teman kalau perhatikan, kita dulu juga pernah berbicara soal pattern megaphone yang terjadi di koreksi di sebelah sini. Megaphone itu ya patternnya seperti ini guys, tuh megaphone ya kan, kayak toa gitu modelnya ya kan, dari kecil sampai melebar ke ujungnya. Nah itu pattern megaphone dan seperti ini. Dan menariknya adalah teman-teman kalau perhatikan di sini, ternyata upper trendline dari pattern megaphone ini cukup di respect gitu ya. Pertama di sini, dua di sini, ketiga juga di sini, keempat juga teman-teman perhatikan di sini juga sama, terreject berkali-kali ya kan. Dan kemarin kita sempat breakdown, akhirnya kita retest dan kita kembali down. Dan kita sekarang mencoba lagi untuk naik. Dan yang perlu teman-teman perhatikan pastinya sekarang adalah area di sekitar 44.800 sampai 45.000. Karena kenapa? Nah, kita ke chart satunya. Kenapa kita harus memperhatikan area tersebut? Oke, selain karena itu merupakan upper trend line-nya megaphone-nya, kita juga di sini akan ketemu lagi dengan upper trend line descending channel di sini. Oke, yang kalau misalnya kita naik dari sini hari ini ya kemungkinan akan berada di sekitaran harga 45.500-an. So, di sekitar 45.000 sampai 45.500 kita harus perhatikan dengan jeli karena bukan tidak mungkin ya kita akan membuat semacam dua wave correction dan akhirnya terreject lagi ke bawah. Dan jika kita akan breakdown dari trendline di sini, jika kita terreject dari sini
dan breakdown dari trendline ini, maka kemungkinan besar kita akan menuju ke area yang tadi kita sebut, yaitu di sekitar 38 sampai 37.000. Tetapi skenario bullishnya adalah jika kita sudah mampu break dari jika kita sudah mampu stay di atas ini, oke, dan juga break dari trendline di sini, maka itu sudah menjadi indikasi yang sangat baik lah istilahnya ya, dan probabilitas bahwa koreksi sudah berakhir itu sudah semakin besar jika kita sudah breakout dari sini dan kita konsolidasi. Oke, kita breakout dari sini beserta breakout dari trendline beserta breakout dari trendline Megaphone di sini, maka itu probabilitasnya kita sudah lebih besar bahwa koreksi kemungkinan sudah akan selesai gitu ya. Tetapi itu probabilitas ya guys, tidak harus pasti terjadi seperti itu, tetapi kalau misalnya kita break dari sini itu adalah indikasi yang sangat positif gitu ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di 1 hour chart, oke, kita juga ya ada membuat semacam W shape kecil lah ya di sini. Oke, dan itu adalah pattern bullish. So kita tidak heran kalau misalnya kita bisa merangkak lagi naik sampai ke area trendline di sini seperti yang tadi kita sebutkan. Oke. Dan di 4 hour chart juga sama sebenarnya, kita juga ya mirip-mirip lah membuat semacam W shape ya. W pattern di sini. Oke, W pattern itu ya coba kita cek ya W pattern. Nah, W pattern itu seperti ini nih guys. Nah, seperti ini tuh W pattern. Jadi kayak bentuk huruf W gitu ya. Jadi itu adalah juga pattern bullish. Jadi ya, kita berharap ini patternnya valid dan juga kita sudah bisa mengakhiri koreksi ini. Dan berita baik lagi yang lainnya adalah bahwa sekarang sebenarnya beberapa hari yang lalu kita sudah sempat bahas juga ini, bahwa jika kita bertahan di sekitaran area di sini, maka kemungkinan besar kita akan melihat semacam bullish divergence terjadi di daily chart. Dan di sini teman-teman bisa lihat itu udah terbentuk semacam bullish divergence gitu ya. Jadi ada beberapa indikasi positif hari ini. Pertama, kita sudah kembali lagi di atas 44.000 yang sebelumnya merupakan area resistance di sini. Oke, dan kemarin kita sempat fake breakout ke sini karena ini terjadi karena kemarin ya, mainly seperti yang saya sebut, mainly karena berita hoax, bukan hoax sih, FUD dari China yang menyebutkan mereka akan secara resmi mengilegalkan kripto, semua transaksi kripto itu ilegal di negaranya, bla 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 bla. Nah, itu menyebabkan ini terjadi, dan sekarang kita kembali lagi ke atas dengan membuat W pattern, dan ini adalah indikasi yang sangat positif bahwa memang di area sekitar sini itu banyak sekali pembeli yang bermunculan gitu. Berkali-kali kita coba di sini tidak mampu untuk break, dan sekarang kita reject ke atas. So sekarang tahap terakhir yang perlu kita lihat adalah pastinya di sekitaran di sini, trendline di sini 45 sampai 45.000 sampai 45.500. Oke, kalau kita mampu break dari sini, konsolidasi, maka mungkin kita bisa coba untuk start kembali masuk ke market. Dan saya udah kabarin juga sih di VIP group saya untuk skenario-skenarionya. Dan ya, kita masih perlu melihat memang, tapi kalau misalnya kita lihat secara pattern, ini adalah pattern bullish. Kalaupun misalnya worst case scenario-nya kita kembali down lagi dan terreject dari sini dan kita break dari trendline di sini, maka ya lebih baik lagi kita akan mendapatkan harga lebih murah sebelum kita masuk dari breakout di sini gitu ya. So itu aja kalau untuk technical analysis hari ini, dan beberapa data yang perlu saya sampaikan untuk kalian adalah salah satunya ini nih. Whales bought China FUD adding 80,000 Bitcoin to their Fed stacks. Jadi ketika ada FUD dari China kemarin, para paus itu malah nambah muatannya sekitar 80.000 Bitcoin. Hitung aja berapa itu harganya guys. 80.000 Bitcoin dibeli para paus hanya karena kemarin ada China kasih FUD. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah balance mereka ya, nih 100 sampai 10.000 koin, istilahnya pausnya lah, para paus marah akumulasi gila-gilaan, dan ini terjadi spike yang sangat besar. Berarti ini adalah akumulasi yang cukup banyak sebesar 80.000 Bitcoin. Sedangkan harga Bitcoin kan terus turun ya, dan akumulasi terus terjadi oleh para paus gitu. Jadi
Ini sekali lagi data on-chain adalah indikasi positif, masih semuanya rata-rata masih bullish. So kita belum melihat ada perubahan dari segi data on-chain bahwa secara mid term dan long term kita masih bisa expect ini adalah hanya koreksi sebelum kita melanjutkan kembali bull run, oke? Kemudian, nah ini juga cukup menarik sih ya. Karena apa? Teman-teman perhatikan, Chinese government itu atau pemerintah China berkali-kali melakukan FUD, bilang mau ngeban, bilang mau mengilegalkan kripto, bla bla bla, pokoknya banyak banget, sampai udah belasan kali gitu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di belakang layar, nah sekali lagi di belakang layar, bahwa Chinese government ini mereka mempunyai holding Bitcoin sebesar 194.000 Bitcoin, atau hampir 1% dari total supply-nya Bitcoin Chinese government yang pegang. Oke, dan value-nya sekarang ada di 10 miliar dolar. Lalu menurut teman-teman kira-kira kenapa gitu? Mereka malah melakukan FUD sedangkan mereka mempunyai 194.000 Bitcoin. Ya kalau saya logikanya paling sederhana gitu kan. Mereka kasih FUD, harganya turun, panic selling, ya udah mereka tinggal serok lagi dapat murah. Ya kan, itu udah paling simple itu guys, gitu kan? Kalau misalnya mereka sangat membenci kripto gitu, lalu menganggap kripto itu berbahaya lah, menganggap kripto itu bukan hal yang baik, bla 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 bla, kenapa mereka ngebeli? Ini kan namanya jilat ludah sendiri gitu ya. Mereka bilang kripto itu ilegal, itu Bitcoin itu dipakai untuk penipuan, lalu pokoknya hal-hal yang tidak baik semuanya disebutin China soal Bitcoin gitu. Tetapi pada kenyataannya mereka mempunyai 194.000 Bitcoin. Ini faktanya guys. Jadi kalian jangan sampai seperti yang saya bilang lagi, do what they do, not what they say gitu ya. Lakukan apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Karena apa yang mereka katakan bisa mereka manipulasi. Tapi kalau data seperti ini agak sulit dimanipulasi. Ini fakta gitu guys, data di belakang layar gitu. Chinese government punya 194.000 Bitcoin. Nah, ini coba dipikirin aja. Nah, ini juga sama sih tadi. Jadi, kesimpulannya apa? Bahwa secara data sekarang, saya juga masih confidence. Memang ini kita masih dalam tahap correction gitu ya. Correction besar lah istilahnya dari time frame daily. Lebih jelasnya mungkin di chart satunya. Ini adalah impulsive move kita. Sekarang kita dalam fase correction, cuman masalahnya correctionnya apakah akan berakhir dengan 2 wave seperti ini atau 3 wave seperti yang saya sebutkan kemarin. Lalu kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. So far so good, belum ada yang berubah dari itu. Oke, dari dulu juga saya sebutnya seperti itu ya. Antara 2 wave atau 3 wave baru kita naik lagi. Dan untuk sekarang kita ngeliat ya ada sedikit angin segar lah gitu bahwa Bitcoin kembali lagi ke atas 44.000. Setelah kemarin kita down itu cukup deras, itu dari 48 sampai 40.000 dan berkali-kali kita coba menembus, kita tidak mampu. Jadi ini menunjukkan indikasi bahwa area di sini sangatlah kuat. Tapi sekali lagi ingat guys, walaupun kita beropini bahwa ini akan berlanjut bull run-nya, bukan berarti kita hari ini langsung akan meroket ya. Bisa jadi seperti yang saya bilang, senarionya masih bisa terjadi beberapa. Antara satunya kita langsung breakout dari sini. Kedua kita hanya membuat 2 wave correction dari sini. Kemudian down lagi 1 wave. Baru kita naik. Atau kalau kita worst case senarionya, worst case-nya, paling buruknya senarionya, kalau kita tidak mampu untuk bertahan di area sekitar 38.000 di sini. Dan kita konsolidasi di bawah sini. Maka itu sudah adalah berita yang sangat buruk gitu ya. Tetapi saya belum melihat itu terjadi dan so far saya masih confidence dengan opini saya. Oke? Itu aja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.